Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada pertemuan kedua dari perkuliahan kita. Kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Materi ini saya bagi dua. Khusus untuk kali ini saya membahas tentang bagian pertama. Nanti setelah ini saya akan lanjut berbicara mengenai bagian kedua. Apa-apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama, pendahuluan, pengertian, tujuan dari manajemen keuangan, lingkungan keuangan, serta aktivitas manajemen keuangan. Oke, kita mulai teman-teman. Pengelolaan keuangan itu dalam perusahaan merupakan faktor kunci atau key factor dalam kegiatan operasional perusahaan dan tidak akan terlepas dari kegiatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Bila pemakaian dana tidak terkontrol, akan berakibat keuangan perusahaan itu akan kosong, dan oleh karena itu akan menyebabkan terganggunya semua kegiatan operasional perusahaan. Nah, oleh karena itu, manajemen atas atau stakeholder itu harus mengetahui proses keluar masuknya dana perusahaan, dan juga mereka harus mengontrol serta menunjukkan kredibilitas perusahaan yang baik di dunia bisnis, teman-teman. Jadi maksud dari slide ini adalah bagian keuangan itu dia merupakan sebuah key factor dari operasional perusahaan. Bukan yang kita mendiskreditkan bagian lain, tapi keuangan itu merupakan kunci. Nah, oleh karena itu manajemen itu dia harus tahu bagaimana uang masuk dan uang keluar, serta juga dia harus mengontrol dan untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan yang baik di dunia bisnis. Nah, ketika kita berbicara pengertian, kita supaya gampang kita mengetahui, saya akan coba memecah jadi dua, keuangan dan manajemen keuangan. Nah, keuangan sendiri itu kita dapat definisikan sebagai seni dan ilmu untuk how to mengelola uang. Kemudian keuangan juga disebut sebagai pemberian uang pada waktu ketika dibutuhkan. Fungsi keuangan adalah bagaimana cara untuk mengadakan dana dan efektif memanfaatkan pada badan usaha. Konsep keuangan ini meliputi modal, dana, uang, dan jumlah. Nah, jenis-jenis keuangan itu seperti yang kawan-kawan lihat pada gambar itu, ada finance, ada private finance, ini individual. Kemudian public finance. Kalau kita berbicara private finance itu ada individual finance. Oke. Kemudian kita bicara mengenai business finance. Kalau kita berbicara public finance itu ada namanya central government, state government, dan semi government. Jadi ini adalah subbagian daripada finance. Nah, ketika kita sudah berbicara mengenai pengertian keuangan, kita akan coba masuk sedikit mengenai pengertian daripada manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang manajemen fungsional dalam sebuah perusahaan yang mempelajari tentang penggunaan dana, kemudian bagaimana cara memperoleh dana, serta bagaimana caranya membagi hasil operasional perusahaan. Sekali lagi teman-teman, merupakan bagian fungsional dalam suatu perusahaan yang mana mempelajari tentang menggunakan dana, kemudian bagaimana cara memperoleh dana, dan bagaimana caranya membagi hasil operasional perusahaan. Tujuan manajemen keuangan itu yang pertama adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Sekali lagi, memaksimalkan nilai perusahaan atau value. Yang mana nilai perusahaan itu bisa kita ukur melalui laba perusahaan dan kekayaan perusahaan atau aset perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu perusahaan akan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin.
Seorang manajer juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Jadi begini, kita berbicara value perusahaan itu akan bisa diukur dari laba perusahaan. Kita lihat dari laporan keuangan, kemudian kita lihat dari aset perusahaan. Itu adalah value. Jadi walaupun perusahaannya itu bagus, banyak laba, banyak modalnya, tapi dia tidak mampu untuk menciptakan laba dan dia tidak mampu untuk meng-create kekayaan atau aset perusahaan, maka dia belum bisa dimaksudkan atau belum bisa disebut memaksimalkan value perusahaannya. Oke? Nah, lingkungan keuangan itu pertama adalah pasar keuangan. Ya, pasar keuangan itu adalah kondisi di mana mempertemukan antara permintaan dan penawaran akan aktiva finansial atau financial asset, atau sering disebut securities. Securities sendiri adalah secari kertas atau surat berharga yang mempunyai nilai pasar karena surat tersebut menunjukkan klaim atas aktiva real perusahaan. Contoh, mesin-mesin, pabrik, bahan baku, barang dagangan, dan merek dagang. Yang kedua, ada namanya lembaga keuangan, yaitu lembaga yang berperan sebagai lembaga intermediari atau financial intermediation, dengan cara mempertemukan unit usaha yang surplus dengan unit usaha defisit. Contoh pada lembaga keuangan, bank sentral, bank pencipta uang giral atau bank umum. Lembaga keuangan dan di luar sistem moneter atau bank bukan pencipta uang giral dan lembaga papian, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga di bidang pasar modal. Yang ketiga adalah instrumen keuangan, uang, saham, hutang, dan surat berharga di pasar uang dan pasar modal lainnya. Oke. Aktivitas manajemen keuangan. Yang pertama adalah aktivitas pembiayaan atau financing activity. Merupakan sebuah kegiatan antara pemilik dan manajemen perusahaan untuk mencari sumber modal, baik secara eksternal dan internal perusahaan, untuk membiayai kegiatan bisnis atau kegiatan operasional perusahaan. Nah, sumber-sumber eksternal bisa didapatkan dari mana, teman-teman? Yang pertama dari modal pemilik atau modal sendiri, owner capital atau owner equity, modal saham atau capital stock yang mana terdiri dari saham istimewa atau preferred stock dan saham biasa atau common stock. Yang kedua, utang atau pinjaman yang mana bisa berupa utang jangka pendek atau short term debt dan utang jangka panjang atau long term debt. Selainnya bisa dari lain-lainnya, misalnya dana hibah. Nah, itu merupakan sumber-sumber dari pihak eksternal. Nah, bagaimana dari sumber-sumber internal, teman-teman? Nah, bisa merupakan laba ditahan atau return earning. Depresiasi dipakai untuk aktiva tetap yang dapat diperbarui jika sudah habis manfaatnya. Yang kedua, amortisasi atau proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu atau periode tertentu dan juga dikerjakan secara bertahap. Yang ketiga, depresi atau penyusutan karena adanya pengeluaran biaya atau cost sebagai akibat dari pengelolaan sumber daya menjadi bahan baku atau persediaan. Nah, depresi ini dipakai untuk aktiva tetap yang tidak dapat diganti langsung setelah habis digunakan. Contoh, nilai tambang, nilai kebun, dan lain-lain. Nah, kemudian dari penjualan harta tetap yang tidak produktif. Nah, ini adalah merupakan sumber internal. Yang pertama tadi sumber eksternal. Jadi eksternal itu dari luar, internal itu dari dalam perusahaan. Bagaimana laba ditahan itu bisa diputar sedemikian rupa. Yang kedua adalah aktivitas investasi, yaitu kegiatan penggunaan dana berdasarkan pemikiran hasil yang sebesar-besarnya dan risiko yang sekecil-kecilnya. Ingat, kita adalah orang ekonomi. Bagaimana kita berinvestasi itu, kita bisa menggunakan dana yang kecil risikonya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, aktivitas itu meliputi apa, teman-teman? Ada namanya modal kerja atau working capital atau harta lancar. Yang kedua, ada namanya harta keuangan atau financial asset yang terdiri dari investasi pada saham atau stok dan obligasi atau bond. Ada namanya harta tetap atau real asset yang terdiri dari tanah, gedung, dan peralatan. Atau ada namanya juga harta tidak berwujud atau intangible asset, terdiri dari hak paten, hak pengelolaan hutan, hak pengelolaan taman, dan goodwill. Selanjutnya ada namanya aktivitas bisnis.
selain tadi aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi, ada namanya aktivitas bisnis, yaitu kegiatan untuk mencari laba melalui aktivitas penjualan barang atau jasa, efisiensi biaya yang akan menghasilkan laba. Nah, aktivitas itu dapat dilihat dari laporan laba rugi yang mana terdiri dari unsur pendapatan atau disebut sales atau revenue, yang kedua beban atau expenses, yang ketiga adalah laba rugi atau profit loss. Oke, jadi selain aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, ada nama juga aktivitas bisnis. Oke. Nah, saya kira untuk bagian ini kita cukupkan sampai di sini. Silahkan diulang-ulang materinya. Jika ada yang tidak kawan-kawan pahami, silahkan kita bisa berdiskusi di kelas. Demikian, sampai ketemu di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.